pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam doa fajar. Dan mari saudara-saudara kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan mulia, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur jikalau kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tuhan memberikan napas kehidupan kami yang baru, dan izinkanlah pada pagi hari ini Tuhan kami belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu boleh Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan melalui setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan kita akan kita ambil dari Matius 3 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita tidak terasa sudah memasuki bulan tanggal 18 bulan Desember. Artinya 7 hari lagi atau seminggu lagi kita akan merayakan Natal kita tahun 2021 ini. Kita semua tahu bahwa bulan Natal atau bulan Desember merupakan bulan yang sangat bermakna bagi umat Kristen di seluruh dunia. Karena di bulan inilah kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir dan membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita boleh dilayakkan. Bulan Desember biasanya dirayakan banyak orang dengan persiapan Natal, ya, dengan membuat pohon Natal yang indah, mungkin membungkus kado-kado buat keluarga kita, mungkin juga kita merencanakan liburan bersama keluarga, atau sudah mulai membeli baju, sepatu yang baru. Ya. Ini biasa dilakukan secara umum oleh orang-orang yang merayakan Natal. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang lebih penting untuk kita persiapkan menjelang perayaan kelahiran Yesus. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah pribadi atau nabi yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan turun ke bumi untuk melakukan pelayanan dan misi penyelamatan. Yohanes berseru di dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Dan di dalam Matius juga dicatat bahwa sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dalam ayat ketiga. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Matius adalah mengingatkan kembali tentang nubuat Nabi Yesaya yang terjadi sekian ratus tahun sebelumnya. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 4, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan nubuat ini kemudian juga kembali diulang di dalam Maleakhi 3 ayat 1 yang berbunyi, lihat, aku menyuruh umatku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, ada sebenarnya yang harus dipersiapkan. Kalau kita melanjutkan ayat di dalam Yesaya di atas, kita bisa melihat pesan Tuhan mengenai apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Natal. Di dalam Yesaya 40 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita harus mempersiapkan diri kita, terlebih mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari Natal. Kita harus menyiapkan hati kita dengan benar. Dikatakan di dalam ayat tersebut, meratakan segala yang berbukit, berliku, membersihkan segala kotoran dalam hati kita. Menurut hemat kami, hal ini sangat penting untuk kita persiapkan. Dan Yohanes Pembaptis menggambarkannya dengan sebuah kata yang singkat, yaitu bertobatlah. Nah, saudara-saudara, Yohanes mempersiapkan jalan bagi sang penebus dengan menyerukan pesan penting mengenai pertobatan. Dalam Lukas 3 ayat 3 dikatakan itu, ini adalah sebuah persiapan yang seharusnya lebih kita pentingkan, lebih dari segala yang lain. Adalah sangat penting bagi kita untuk memasuki Natal dengan membentuk hati yang bersih. Meratakan hati kita dari berbagai timbunan dosa adalah persiapan terbaik untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hati kita. Untuk melakukannya, kita perlu mengakui segala dosa dan kesalahan kita
berpaling dari semua itu dan memperbaharui atau meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Dengan melakukan ini semua, maka kita pun akan mampu merayakan Natal dengan damai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga menganugerahkan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan akan kebaikan dan anugerah Tuhan atau kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita sebaik-baiknya menjelang perayaan Natal tahun ini. Jikalau pada pagi hari ini hati kita masih diselimuti dengan rasa amarah kepada orang lain, dendam kepada orang lain, maka semuanya itu mari kita buang. Jikalau di dalam hati kita masih belum bisa mengampuni, mungkin hati kita masih menyimpan akar pahit, mari kita buang dan kita bertobat untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita untuk menyambut Natal kita tahun ini. Tentu kita akan terus mengucap syukur dan berterima kasih atas semua anugerah Tuhan, lebih dari persiapan-persiapan pesta dan sebagainya. Mempersiapkan hati kita dengan sepenuhnya untuk menerima Kristus hadir di dalamnya akan jauh lebih bermanfaat di dalam menjambut Natal tahun ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan Natal lebih bermakna dengan mempersiapkan hati kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau rela meninggalkan segala kemuliaan-Mu, rela menjelma menjadi manusia, merendahkan diri sedemikian rupa sebagai seorang hamba. Dan biarlah Tuhan kiranya kasih Allah yang begitu besar bagi kami ini boleh kami miliki dan kami boleh saling mengasihi, boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan